zaman kita sekarang ini, kita diajak untuk mengendalikan pikiran kita. Kita diajak untuk mengendalikan hati kita. Saat ini biaya pelaksanaan upacara itu yang ada di Bali khususnya itu mengalami peningkatan biayanya. Di lain sisi juga biaya hidup di Bali ini kan semakin meningkat semakin lama. Yang sebenarnya permasalahan hidup itu ketika kita dikasih soal pasti ada jawabannya. Jadi ketika kita menemui masalah dalam hidup pasti ada jalan keluarnya. Yang jadi masalah adalah ada yang cepat, ada yang belakangan. Sama seperti jawab soal, ya kan, ulangan bisa duluan kita selesai. Tapi ketika kita nggak tahu ya udah kita perlu waktu lama untuk menyelesaikan itu. Jangan terhasut oleh orang lain. Ketika kita menemukan cyberbullying, udah kita nggak lanjutkan lagi, hempaskan, sudah berhenti di kita. Jangan berpikiran buruk pada semua orang, semua makhluk. Jangan memikirkan hal yang tidak baik yang bukan menjadi hak kita pada makhluk lain. Jangan berpikiran iri hati. Mengendalikan pikiran, perkataan, perbuatan kita tercermin dari kesabaran kita, ketabahan kita. Ketika kita bisa menjadi tabah, disabar, orang yang tenang, maka disitulah orang itu sebenarnya sudah berhasil mengalahkan musuhnya. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Kak Jero Arum. Beliau adalah tokoh teologi Hindu dan budayawan nasional asal Bali. Lulusan S1 Teologi dan S2 Brahma Widya. Saat ini Kak Jero Arum aktif sebagai analis kesenian dan budaya di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Hari ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu stigma Hindu Bali di masyarakat, pernikahan, menjadi perempuan Bali, dan memaknai Hari Raya. Kali ini saya akan membahas mengenai perayaan Galungan dan Kuningan. Hari Raya Galungan dan Kuningan adalah dua perayaan besar dalam agama Hindu Bali. Galungan dirayakan untuk memperingati kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma atau kejahatan. Umat Hindu Bali meyakini bahwa pada saat itu roh leluhur ke dunia untuk mengunjungi keluarga mereka. Selama Galungan, masyarakat Bali melakukan persembahyangan di pura, menghias rumah dengan penjor, serta berkumpul dengan keluarga untuk berbagi kebahagiaan. Dan Kuningan adalah hari yang jatuh 10 hari setelah Hari Raya Galungan. Umat Hindu Bali melaksanakan persembahyangan dengan berbagai simbol dan sesaji, termasuk membuat nasi kuning. So, langsung aja kita mulai videonya. Selamat datang di episode spesial Galungan dan Kuningan. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan, bagaimana makna Galungan dan Kuningan bisa kita hayati di zaman sekarang. Bersama saya Ananda Sastra di YouTube channel Kadek Ayudia telah hadir bersama kita sosok yang sangat saya hormati dan kagumi, Jero Arum. Ya, swastiastu, Mang. Bersama beliau kita akan menyelami lebih dalam makna Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan dari sisi spiritual dan sisi kehidupan sehari-hari. Halo kakak, Ya, apa kabar? Astungkare, kabar baik, Dek Omang. Nggih, Kabar baik juga kakak. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kakak. nggih. Oke. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas makna Galungan dan Kuningan ya kakak. Iya. Nah, jika kita membahas mengenai makna Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan, pasti tidak jauh dari kemenangan Dharma melawan adharma. Betul. Kemenangan kesadaran, kemenangan kebaikan dan kebenaran. Namun pada konteks di tahun 2025 ini, menurut kakak, wujud atau bentuk adharma seperti apa yang nyata kita hadapi di era sekarang ini, Kak? Ya. Jadi kalau kita maknai Hari Suci Galungan itu sebagai hari kemenangan Dharma melawan adharma, itu memang benar adanya, dan itu adalah sesuatu yang memang kita yakini sebagai konsep daripada tujuan utama merayakan Hari Suci Galungan ini. Tetapi kalau kita ingin mendalami lebih lanjut dalam pustaka-pustaka suci Hindu, khususnya yang mendasari pelaksanaan Hari Suci Galungan ini adalah kitab atau lontar yang disebut dengan lontar Sundarigama. Nah, di dalam lontar Sundarigama ini disebutkan bahwa Buddha Kliwon Dungulan ngaran Galungan.
petitis ikang adnyana sandi, maryakena sarwa biah paraning idep. Jadi yang disebut dengan hari galungan itu adalah munculnya pemikiran-pemikiran yang suci yang hening. Maryakena sarwa biah paraning idep, menghilangkan segala kegalauan, kegundahan pikiran. Jadi tujuan orang melaksanakan hari suci galungan ini adalah menumbuhkan pikiran yang hening dan suci itu. Kemudian agar bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk, dan segala kegalauan, kegundahan pikiran. Maka yang disebut adharma di sini adalah sebenarnya kegundahan pikiran kita. Itulah musuh kita sekarang. Karena ketika pikiran kita sedang kacau, pikiran kita sedang terganggu oleh konsentrasi yang lain, maka kita tidak bisa memilih atau membuat keputusan yang baik dan bijaksana. Maka pikiran yang kacau, pikiran yang kalut inilah sebab musabab daripada penderitaan yang akan kita dapatkan. Maka cara melawan kegundahan pikiran ini adalah petitis ikang jenyana sandi, yaitu memfokuskan, mengheningkan, kemudian menyucikan pikiran itu. Maka musuh kita sekarang adalah bagaimana kita bisa mengalahkan kegalauan pikiran kita. Maka adharma yang sejatinya dibilang, digaungkan sebagai yang harus dikalahkan itu adalah sebenarnya bukan orang lain, bukan objek lain, tetapi sebenarnya dalam diri kita itu sendiri, yaitu mulai dari pikiran kita. Maka ketika galungan masih kita itu terjadi beban pikiran, kacau pikiran kita, kemudian ada keraguan-raguan dalam diri kita, kemudian ada ketidakikhlasan dalam diri kita, maka kita belum merayakan hari galungan. Karena galungan ini dirayakan ketika kita memang bisa berdamai dengan diri kita. Maka zaman dulu galungan itu dikatakan odalan jagat. Seluruh semesta merayakan galungan ini sebenarnya. Maka pada saat ini semua bersuka cita. Orang-orang dilarang untuk marah, orang-orang dilarang untuk melakukan kekerasan. Orang-orang disarankan mengunjungi orang tua, sanak keluarganya. Itu apa tujuannya? Sebenarnya untuk merilekskan pikiran dan hati kita. Sehingga kita benar-benar meyakini dalam diri kita bahwa kemenangan sejati adalah kedamaian kita dengan diri kita sendiri. Keharmonisan kita dengan sesama kita. Harmoni kita pada semesta alam ini. Karena itu adharma di masa kini tidak lain adalah sisi gelap hidup kita. Tidak jauh ya. Maka benar dalam Kekawin Ramayana disebutkan, ya, raga di musuh mepare, ri hati tongganu tan madoh ring awak. Musuh itu, hawa nafsu itu, dan segala jenisnya itu adalah musuh yang ada dalam diri kita. Dia tidak jauh, dia ada dalam hati kita. Maka di zaman kita sekarang ini, kita diajak untuk mengendalikan pikiran kita. Kita diajak untuk mengendalikan hati kita. Kita diajak untuk mengelola pikiran kita, Mak. Kalau pikiran kita masih kalut, masih sumpah, masih tidak suka dengan orang lain, SMS gitu ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ini nggak tenang. Ya, maka ketika ini tidak tenang, ya sudah hilang akal kebijakan kita. Ya, samoha smriti wibramsat. Ketika terjadi kebingungan, maka segala ingatan, segala akal kita akan hilang. Smriti bramsat budinaso. Ketika akal pikiran kita hilang, maka budi kita, kemampuan kita untuk memilah mana yang baik yang benar
juga akan sirna. Budina Satpranasyati, ketika itulah kita akan mencapai kehancuran, mengalami kesengsaraan hidup. Maka benar, kesengsaraan itu berawal dari pikiran yang tidak tenang. Maka musuh kita saat ini sederhananya adalah melawan pikiran kita sendiri. Gitu, Mas. Wah, luar biasa sekali. Wah, saya sendiri tidak berekspektasi bahwa makna Galungan dan Kuningan itu bisa sedalam itu. Betul. Dan Adharmanya sendiri sebenarnya tidak jauh ya. Tidak jauh. Tidak jauh. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Karena kita kan ada dualisme, ya. Kita punya dua kecenderungan, Daiwi Sampat dan Asuri Sampat, yaitu karakter kedewataan dan karakter keraksasaan. Mereka dia melekat dalam diri kita. Maka sekarang kita kendalikan, jangan sampai Asuri Sampat ini yang menguasai pikiran kita, menguasai diri kita. Tetapi Daiwi Sampat inilah yang kita dorong agar dia menjadi raja dalam diri, dalam tubuh kita, sehingga kita diarahkan menuju kemuliaan. Begitu, Mas. Luar biasa sekali. Tadi kakak juga membahas mengenai kebingungan ya kak, yang dari pikiran kebingungan itu. Nah, saat ini kakak ada tantangan di masyarakat, yang dimana saat ini biaya pelaksanaan upacara itu yang ada di Bali khususnya itu mengalami peningkatan biayanya. Di lain sisi juga biaya hidup di Bali ini kan semakin meningkat semakin lama, Kak. Nah, justru umat pasti akan merasa kebingungan, Kak. Apakah mereka harus menjalani tradisi ini yang dianggap mereka wajib, atau dia harus menghidupkan ekonomi sehari-harinya, atau seperti itu. Nah, menurut kakak sendiri, bagaimana sih kak cara menyeimbangi kedua hal itu tanpa menghilangkan makna spiritual? Kalau sudah ngomongin ekonomi, itu sebenarnya kan adalah sesuatu yang rumit ya. Ya, betul. Kapan sih orang disebut banyak uang? Sebenarnya kan tidak bisa disebut kapanpun, kita tidak akan bisa menyebut orang itu banyak uang, sedikit uang, orang kaya, orang miskin. Karena kaya dan miskin kan adalah pikiran kita. Bertriliun-triliunan rupiah pun kita punya uang, tetap aja orang merasa kurang dan merasa dirinya miskin. Tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup dan tidak pernah merasa puas. Ya. Maka sebenarnya hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus belajar untuk cukup. Karena ketika kita tidak cukup, maka kita terus mengejar, dan akhirnya kita capek sendiri. Nah, ketika kita sudah merasa cukup, kita akan bisa melanjutkan step berikutnya untuk mendapatkan cukup berikutnya. Tetapi kalau terus kita merasa kurang, akhirnya apa? Kita beban pikiran kita. Sama seperti makan. Ketika kita makan lontong misalnya, tipat cantok gitu mang, satu piring. Kalau kita sudah merasa cukup, sudah kenyang sudah perut ini. Tetapi kalau pikiran kita belum cukup, lontong, beguling, betutu, kalau belum merasa cukup, dia akan terus makan terus. Padahal perut dan tubuh ini sudah kewalahan dia. Apa yang terjadi? Akhirnya dia sakit, akhirnya dia muntah-muntah dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika kita cukup, sudah merasa cukup, sudah semua sudah bisa berjalan. Kenapa galungan menjadi berat? Kenapa galungan menjadi biayanya mahal sekarang? Karena masyarakat kita semua konsumtif sekarang. Apa-apa beli, apa-apa serba mencari atau dijual, dicari ke pasar gitu. Tapi leluhur kita dulu mengajarkan, menyambut galungan kita harus siapkan diri dulu. Galungan selesai, Kuningan, udah kita disuruh mulai buat perbekalan lagi. Kita disuruh mulai nanam lagi, disuruh lagi berternak lagi, bertani lagi. Sehingga nanti saat tumpuk wariga datang, kita sudah punya bekal. Bunga sudah siap, daun sudah siap, busung sudah siap, semua siap. Sehingga
25 hari menjelang Galungan, kita sudah siap nyugi sugihan ini. Sugih, udah kuat. Karena sudah kita siapkan. Sehingga akhirnya kita menang ngegalung itu. Karena zaman dulu, orang mau berhari raya, orang mau merainan, mencari hari suci, ya mereka harus persiapan dulu. Yang terjadi sekarang kan kita tidak melakukan persiapan. Oke, sekarang kita tidak bisa bertani, tidak bisa berkebun seperti leluhur kita terdahulu. Tapi sebenarnya kita kan bisa menabung. Betul. Kenapa kita tidak membuat tabungan untuk menuju hari Galungan? Coba kita pikirkan, makan kita saja bisa sampai lebih dari 50.000, 100.000. Coba kita tabungkan. Nah, ini untuk yang sudah berpenghasilan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang, mohon maaf, tidak punya penghasilan tetap? Bahkan nabung pun rasanya nggak mungkin. Ya kan? Itu bisa disiasati. Ya, disiasatinya bagaimana? Yaitu melakukan hari suci dengan tingkatan-tingkatan nistema dia utama. Galungan ini kan ada nistema dia utamanya. Ya, sekarang disesuaikan dengan kemampuan kita. Bisa disesuaikan. Disesuaikan. Tapi jangan disalahartikan nistema dia utama. Udah deh, kalau memang bisa yang kecil, ngapain harus yang besar? Lah, kalau kita mampu melakukan yang besar, kenapa tidak? Iya. Tetapi kalau kita tidak mampu melakukan yang besar, tidak masalah mengambil yang kecil. Jadi sebenarnya kembali kita harus merenungkan. Karena beriatnya itu kan intinya rumusnya adalah tulus dan ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah kita ketika mengeluarkan sesuatu, kita tidak jadi beban. Kita tidak ingin, wah saya keluar Galungan ini 2 juta, 6 juta, 7 juta, ini, beli itulah. Karena semua serba beli jadinya mahal. Coba dicicil, coba ditabung. Bagi yang punya, artinya saudara-saudaraku yang punya penghasilan. Ya, kalau saya tabung. Galungan, sudah siap tabungan untuk Galungan. Dan keluarga kami ya memang bertani. Jadi bunga sudah siap, tinggal petik di kebun, busung tinggal ambil di pohonnya. Kalau kurang minta ke tetangga. Saling berbagi, saling memberi, saling mendukung. Bahkan Galungan sudah dipersiapkan dari Galungan berikutnya, sebelumnya. Ya, jadi sudah siap menyambut Galungan berikutnya. Maka kadangkala saya sering berpikir, kenapa orang-orang sering bermasalah ketika keluar uang untuk beriatnya. Tapi ketika dia jalan-jalan, ketika dia, masalahnya ini tidak keluar dari umat yang, mohon maaf, sedang berkekurangan ya. Tapi orang yang dalam artian punya penghasilan, di medsosnya jalan-jalan ke luar negeri, kemudian makan-makan dengan panorama yang instagramable. Kok itu tidak bermasalah? Tapi ketika buat Banten beli canang cuma 25.000, 20.000, kok nggak bisa? Merasa beban. Galungan yang datangnya 6 bulan jadi beban. Wah, buat penyor aja habis sampai 2,5 juta. Yang nyuruh buat ngabisin 2,5 juta siapa? Kan nggak ada. Kalau memang itu membuat Anda puas dan Anda ikhlas, monggo, silakan. Tetapi yang nyuruh harus penyor 2,5 juta, 3 juta siapa? Kan tidak ada. Betul. Padahal unsur penyor itu sederhana sekali. Hanya 13 unsur saja. Dan semua ada di sekitar kita. Dan tidak mahal juga, Kak? Tidak mahal juga kalau kita buat sendiri, Mas. Iya. Nah, ini sekarang pola pikiran kita coba deh digeser atau diarahkan, dimaknai dengan cara yang berbeda. Yaitu jangan kita menganggap Galungan itu sebagai sesuatu yang kewajiban yang menekan. Tetapi kewajiban yang memang kita butuhkan. Jadi Galungan itu sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Sama seperti makan. Karena kita butuh makan, maka berapapun harga makanan itu kita perjuangkan agar kita bisa makan. Kenapa hari suci, kenapa hari Galungan tidak kita jadikan sebagai kebutuhan? Kita perlu Galungan ini. Kita perlu merayakan hari suci Galungan ini. Untuk apa? Untuk
menjadikan momentum kita untuk tindak lanjut berikutnya. Terus disinilah saat kita menunjukkan benar-benar all out, kita menunjukkan persembahan pada Tuhan. Mungkin Trisandi aja kita bolong-bolong, Rainan kita juga sering bolong, kita lompati. Purnama Tilam kadang-kadang kita tidak, kita lagi lakukan, lagi ingat, lagi tidak. Kalau nggak audalan ya udah lewat saja. Berapa hari suci sering kita lalaikan, kita lewati. Ini ketemu galungan sekali, 6 bulan sekali, setahun 2 kali, dan nyepi hanya sekali. Kenapa kita berat? Nah, sedangkan hari-hari kita yang sekian hari itu, 360 sekian hari itu, ya, itu gimana? Nah, kalau saya seringnya begitu, kalau kakak sering berpikir begitu, ya ini galungan datang cuma 2 kali setahun, gitu. Ya sudah, sekarang nggak bisa makan yang Banten yang besar, oke, buat yang kecil. Biar nggak mahal, ambil di kebun. Biar bisa ya kita nanam. Bunga mahal ya kita nanam bunga. Bunga pacah mahal kita buat nanam pacah. Bunga pandan, daun pandan mahal, kita nanam pandan. Kenapa tidak begitu? Oke, saya tinggal di kota kan nggak bisa nanam kayak di desa. Ya udah, kita nabung. Nabung ya. Kita sisihkan saja. Sehari misalnya 5.000 itu. Udah 5.000 kali 30 hari udah 150. Nah, kali 7 bulan, ya 6 bulan Bali itu kan 7 bulan Masehi. Ya sudah, sekian. Terus 50.000 kali 7. Nah, sudah berapa itu kita dapat? Ya. Sudah bisa galungan. Maka sekarang mari kita yang baik-baik membawa pikiran. Ya, betul. Ya. Kalau pikiran kita sudah mumet, pikiran kita udah bingung, seperti yang tadi kakak bilang, sudah kita tidak akan ketemu jalan terangnya. Maka galungan ini adalah momentum kita untuk kembali menenangkan pikiran, agar kita jernih kembali menghadapi permasalahan hidup. Yang sebenarnya permasalahan hidup itu ketika kita dikasih soal pasti ada jawabannya. Jadi ketika kita menemui masalah dalam hidup pasti ada jalan keluarnya. Yang jadi masalah adalah ada yang cepat, ada yang belakangan. Sama seperti jawab soal, ya kan, ulangan bisa duluan kita selesai ketika kita tahu jalannya, ketika kita tahu caranya. Tapi ketika kita nggak tahu ya udah, kita perlu waktu lama untuk menyelesaikan itu dan perlu kerja keras yang lebih baik, meningkat lagi untuk menyelesaikan itu. Pada dari itu sebenarnya ketika hari raya dibenturkan dengan ekonomi, sebenarnya dalam Hindu sebenarnya tidak ada alasan orang sampai batal melakukan hari suci galungan. Karena ada 9 jalan untuk menjalankan galungan ini. Sekarang maunya bagaimana? Dan satu lagi, jangan kita terpengaruh dan apalagi merasakan gengsi. Nah ini dia. Wih, tetangga buat penjor 5 meter, 6 meter. Kemudian pakai ental, warna-warni, isi lampu, kelap-kelip. Lah, kalau sudah pikiran kita ingin ngacunya ke tetangga, ngacunya ke orang lain, ya kan kita nggak bisa jadinya. Mindset ya kak, ya jadi mindset. Pikiran. Kan benar, galungan itu adalah ini. Betul. Mulai dari sini. Mulai dari pikiran ya, kita harus jernihkan pikiran dulu. Jernihkan pikiran kita dulu. Sebenarnya dari tantangan-tantangan ini jawabannya sederhana ya. Sangat sederhana sekali. Jawabannya ada dalam diri Anda sendiri. Betul. Cuma mungkin penerapan para individu ini mungkin ya. Ya, itulah pentingnya kita mulai bersifat terbuka, bersifat ikhlas, bersifat istilahnya dalam setiap hari raya di agama manapun ya. Pasti merasa, setiap hari raya perlu uang ini, perlu ini, perlu ini. Sebenarnya itu kan pikiran kita yang nyuruh perlu ini, perlu itu. Padahal tidak perlu. Padahal hari raya kan adalah hari keintiman kita dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Nah ketika kita mulai berpikir nanti begini, begitu, itulah yang menyebabkan akhirnya kita tidak mau melakukan upacara yang sederhana. Udah deh, terpaksa melakukan itu, karena terpaksa otomatis menjadi beban. Pada dari itu, ayo deh kita pekakan diri kita itu agar jangan terhasut oleh
orang lain gitu loh. Orang mampu segitu ya sudah. Orang tidak mampu ya sudah. Kita mampunya seberapa, itu yang kita jalani. Maka dari itu umat Hindu sebenarnya di hari suci Galungan ini jangan sampai menyalahkan upacaranya, menyalahkan hari rayanya karena menghasilkan uang menghabiskan uang yang banyak. Karena agama tidak ada nyuruh Anda menghabiskan uang banyak. Tuhan tidak ada menyuruh Anda untuk menghabiskan uang yang banyak, karena galungan itu kan itu menghilangkan, melenyapkan segala beban pikiran dan kegalauan pikiran. Ya sudah, mari kita gunakan galungan ini untuk merenungkan, untuk menyucikan pikiran, menenangkan diri kita. Pergi ke tempat-tempat suci, pergi ke tempat-tempat mata air, mengheningkan diri, mengheningkan cipta. Kan itu tujuannya. Jadi marilah kita lebih bijak menanggapi suatu permasalahan. Gitu, Man. Oke, luar biasa sekali. Nah, Kak, bagaimana jika umat Hindu yang menganggap melakukan upacara keagamaan ini sebagai kewajiban? Dia melakukan ritual-ritual atau persembahan-persembahan itu hanya sebatas kewajiban. Apakah dalam Hindu tuh ada apa artinya itu, Kak, jika kita melakukannya dalam itu? Ya, dalam Hindu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Kak. Nah, karena dia baru paham sampai sebegitu. Oh, oke. Ya, dia masih memahami hari suci sebagai kewajiban. Kewajiban. Ya sudah, dia harus jalani. Resikonya adalah ketika dia sedang tidak mampu, ya sudah akan muncul rasa beban. Karena dari itu sekarang yang penting adalah sebenarnya melatih diri agar berupacara, beriatnya sebagai sebuah kebutuhan. Memang kita perlukan, gitu loh. Bukan sebuah kewajiban. Karena dalam kewajiban itu dalamnya bisa ada paksaan. Iya, betul. Akhirnya terpaksa. Ketika sudah terpaksa ya sudah tidak ikhlas. Tidak ikhlas ya. Nah, tetapi setengah-setengah sudah. Kemudian kalau jadikan ini kebutuhan, ya sudah. Kita akan persiapkan. Kita akan upayakan. Kita akan lakukan. Apapun dan bagaimanapun caranya. Apapun yang terjadi, kita akan lakukan. Maka tidak salah ketika umat masih ada yang seperti itu. Karena belum mencapai puncak kesadaran. Begitu juga yang baru galungan hanya sebatas upacara saja dimaknai. Tidak apa-apa. Dia baru sampai di sana pemahamannya. Tetapi ketika Anda ingin mendapatkan manfaat sejati dari galungan, Anda harus naik kelas. Jadi sama seperti kita sekolah. Tidak cukup kita belajar matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita harus naik kelas lagi biar tahu 2 kali 2, 2 bagi 2. Kita harus naik kelas lagi untuk pengetahuan berikutnya, bahkan sampai kapanpun tidak habis. Begitu juga dalam memaknai hari galungan. Tidak cukup, jangan langsung puas dengan ketika galungan berhasil nancep penyor, selesai sudah galungan. Tidak hanya itu. Galungan tidak hanya berhubungan dengan penyor dan mau Banten saja. Tetapi gimana caranya kita bisa mendalami lebih dalam lagi, mencari lebih luas lagi. Gimana sih galungan ini? Itulah yang akhirnya menjadikan galungan ini sebagai kebutuhan. Karena kita terus cari, kita terus upayakan, dan kita terus usahakan. Seperti itu, Man. Dijadikan kebutuhan, bukan kewajiban. Bukan hanya kewajiban, gitu. Wah, luar biasa sekali, Kakak. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Boleh. Nah, sekarang kan era digital ya, Kak ya. Semua sebagai digital, kita hampir setiap hari kita lihat HP ya, Kak. Tentunya di era digital ini ada dharma yang kita hadapi, Kak. Seperti contohnya penyebar hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, dan sebagainya. Nah, menurut Kakak sendiri, bagaimana cara kita menerapkan dharma untuk menghadapi adharma modern ini, Kak? Ya, adanya cyberbullying, adanya berita hoax yang tersebar. Apa penyebabnya, Mang? Karena pikiran.
Kalau pikiran kita, Pikiran lagi kan? iya kan? Tema galungan kan kayak begitu. Betul. Maria kena saro biah paraning hidup. Menghilangkan segala pikiran-pikiran yang buruk, segala kegalauan, kegundahan pikiran. Maka hoax, kita bisa tertipu oleh hoax karena pikiran kita tidak jernih memandang berita. Kita bisa termakan cyberbullying itu, kita bisa emosi karena adanya ujaran kebencian di medsos, ya karena pikiran kita. Kita jadi tergoda untuk melakukan balasan terhadap ujaran kebencian, ya karena pikiran kita. Dalam kitab Sarasa Muscaya disebutkan, apa yang terjadi dan apa yang dirasakan itu sebabnya karena pikiran. Diceritakan, apa bedanya segumpal batu? Ya. Jika kita pandang emas itu sebagai batu, maka kita akan tendang emas itu. Tetapi ketika kita pandang emas itu sebagai benda yang berharga, maka kita akan kejar dia dan kita perebutkan. Begitu juga Sarasa Muscaya menyebutkan, menganalogikan, ketika seorang bapak mencium istrinya dengan anaknya, rasanya berbeda. Ketika si bapak mencium istrinya, dia mencium istrinya karena sayang, cinta. Tetapi ketika bapak mencium anaknya, itu karena dia mengasihi dan begitu melindunginya, ingin melindunginya. Ada perbedaan rasa ketika mencium istri dengan mencium anak. Tidak mungkin sama. Apa yang menyebabkan berbeda? Pikiran. Maka kesimpulannya dalam Sarasa Muscaya, pikiran itulah yang sebenarnya menyebabkan manusia memiliki perbedaan tanggapan terhadap sesuatu. Begitu juga hoax, cyberbullying, kemudian sekarang AI ini juga, ya kan? AI ini juga. Kalau pikiran kita sudah kacau, sudah kita termakan dan kita hanyut dalam itu. Betul. Dan akhirnya kita dikuasai oleh itu. Iya. Maka galungan ini sebenarnya diajak kita untuk benar-benar melatih membawa pikiran. Sehingga ketika kita menemukan cyberbullying, udah, kita nggak lanjutkan lagi. Hempaskan. Ketika kita menerima berita yang tidak benar, kita tidak teruskan. Kita hapus. Sudah, berhenti di kita. Jangan dilanjutkan lagi. WWK, pikiran, mana, inilah yang menjadi kuncinya. Dari itu Pak Ibu sekalian, mengendalikan pikiran dilatih dengan satu, jangan berpikiran buruk pada semua orang, semua makhluk. Jangan memikirkan hal yang tidak baik, yang bukan menjadi hak kita pada makhluk lain. Yang kedua, jangan kita mengingkari hukum karma. Udah, dia berbuat gini, ya sudah, dia jalani karmanya sendiri. Saya melakukan ini, nanti saya akan terima karmanya. Sudah, kita jalan sesuai karma. Dan jangan berpikiran iri hati. Karena sitan engin reader bianing wanglet, tidak iri hati. Ya, kemudian tidak berpikiran buruk kepada makhluk lainnya. Kemudian yang terakhir adalah si mamituhu ri karma pala. Jadi selalu mematuhi karma pala, maka pikiran ini akan terlatih baik. Ketika pikiran kita sudah terus ada kebencian, ada rasa tidak puas atau iri hati, sudah, pikiran kita akan kacau. Maka di zaman sekarang, di zaman serba modern dengan perkembangan IT yang begitu besar, pengaruh kekuatan pikiran itu sangat besar. Pengaruhnya. Wah, luar biasa sekali. Kita harus pintar-pintar bisa mengendalikan pikiran ini. Kita.
Maka benar sekali ya, orang-orang zaman sekarang itu orang-orang melatih apa sih mental health itu. Iya. Ya karena memang kesehatan mental itu ya memang harus dimulai dari pikiran kita. Pikiran ya, betul. Kalau nggak pikiran kita nggak kita latih terus, ya sudah akan menjadi hantu yang akan menakut-nakuti kita. Bahkan jadi penyakit juga Kak, ya. Penyakit akhirnya Dari kan. stres mungkin Kak, ya. Iya kan, begitu. Betul ya. Luar biasa sekali. Wah, mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir ini Kak. Wow, sudah terakhir aja Sudah nih. terakhir aja. Menjelang Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan ini Iya. Kak, apa yang sebaiknya kita introspeksi sebagai umat Hindu di Nusantara ini Kakak? Bagaimana cara kita agar kemenangan Dharma ini tidak hanya sebatas ritual atau simbol saja, yang mana Dharma ini benar-benar hidup di pikiran kita, di ucapan kita, bahkan di perilaku kita. Bagaimana cara kita mengintrospeksinya? Ya. Jadi di hari suci Galungan ini mari kita refleksi pada diri kita tentang seberapa sudah kita bisa bermanfaat bagi sesama kita. Seberapa kita sudah bisa mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Seberapa kita mampu mengikhlaskan apa yang datang maupun yang pergi. Karena orang yang menang di Galungan ini, memenangkan Dharma, itu akan tercermin dari kesabarannya. Jadi kita bisa mengendalikan pikiran, perkataan, perbuatan kita tercermin dari kesabaran kita, ketabahan kita. Maka ketika kita bisa menjadi tabah, ketika kita bisa menjadi sabar, ketika kita menjadi orang yang tenang, atau yang disebut dalam kitab Sarasa Muscaya disebut sebagai seorang yang kesamawan, penyabar, tabah, maka disitulah orang itu sebenarnya sudah berhasil mengalahkan musuhnya. Maka ketabahan inilah, kesabaran inilah yang membuat orang itu akan menjadi kuat mental, kuat jiwanya, kuat raganya menghadapi segala tantangan. Jadi untuk melatih pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar selalu berjalan di jalan Dharma, yaitu kita melatih kesabaran dan ketabahan pikiran kita, hati kita. Jadi Sarasa Muscaya, gimana cara melatih kesabaran itu? Yaitu benarlah Anda membawa pandangan. Benarlah Anda memandang dan memaknai sesuatu. Contoh, sekarang kita sakit. Udah, janganlah kalau kita memandang, waduh ini penderitaan. Udah, menderita sudah. Apalagi ketika sakit, kita mendongak ke atas. Waduh, itu enak ya dia sembuh, enak ya dia gini. Tambah sakit lagi. Tapi cobalah Anda merunduk. Ternyata ada orang yang lebih menderita lagi. Ada orang yang tidak lengkap organnya. Ada orang yang masih berjuang mengatasi penyakitnya. Ini kita masih cuma panas, cuma flu, cuma batuk, pilek begitu. Sedangkan ada orang yang berjuang untuk menyelesaikan penyakit yang ganas dalam tubuhnya. Ketika kita merongak ke bawah, kita menjadi orang yang sabar. Ketika kita dalam keadaan lemah, wah kita nih kok belum berhasil ya, kok kita kehilangan semangatnya, mendongaklah ke atas. Maksudnya mendongak ke atas apa? Berpasrah kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikan hamba kekuatan, berikan hamba jalan yang terbaik, berikan hamba semangat untuk melewati tantangan ini. Jadi Sarasa Muscaya
mengatakan menjadi sabar adalah dengan melatih kita memandang sesuatu. Pandanglah sesuatu kejadian itu dengan benar. Kapan kita harus merenung ke bawah, kapan kita harus merenung ke atas, kapan kita harus menatap ke depan, kapan kita harus menatap ke belakang. Contoh terjadi musibah sekarang, kok kita sakit sekarang, tengok ke belakang. Wah, siapa suruh makannya nggak teratur? Ya udah jadinya mah sekarang. Siapa suruh kita makannya bebas, nggak tertakar? Ya udah sekarang begini jadinya. Sekarang tataplah ke depan. Apakah saya ingin ke depan terus seperti ini saja? Tidak boleh. Tatap ke atas. Ya Tuhan, tolong berikan saya jalan terbaik. Maka kita akan bisa menghadap. Itulah orang sabar. Melatih kesabaran, benarlah kita menatap sesuatu, memandang sesuatu. Kapan kita harus ke bawah, ke depan, ke belakang, ke atas, ke samping, kanan, kiri. Itulah yang melatih kita menjadi orang yang sabar. Benar menatap sesuatu, benar memaknai sesuatu. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang kesamawan, orang yang sabar, orang yang tabah, untuk bisa selalu menang melawan adharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu, Man. Luar biasa sekali. Sangat dalam ya, Kak ya. Dan dari bahasan Kakak tadi membuat saya lebih bersyukur. Ya, betul. Lebih bersyukur dan lebih sabar. Iya, itulah yang penting dilakukan. Ya. Ketika orang, wah, saya sedang di masa sulit, turun ke bawah, tanya juga yang lebih sulit dari saya. Gitu. Benar, Maka kita akan bangkit lagi, semangat lagi. Gitu. Ketika kita kehilangan semangat, lihat di atas. Wah, dia sudah bisa sampai di sana. Dia bisa, saya juga bisa. Udah, berangkat lagi. Begitu. Kita tidak boleh satu pandang aja. Betul, nggak boleh lurus-lurus saja. Harus lihat, benar-benar lihat pandangan. Gitu. Wah, luar biasa sekali Kakak. Ya. Cukup sampai di sini Kakak. Ya. Terima kasih banyak Kakak atas wejangan dan refleksi yang sangat bermakna ini. Semoga apa yang pembicaraan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan bagi umat sedharma yang merayakan. Semoga kedamaian dan dharma dalam diri kita selalu hidup. Gitu. Ya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.